Masak ayam kecap ketumbar untuk pertama kali. Daily mini vlog with Deview. Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya semua? Semoga kita selalu dilancarkan rezeki dan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Aku bikin video ini kurang lebih sekitar jam 4 sore dan ini aku baru pulang kerja. Siap-siap buat bikin makanan untuk makan malam ya. Sesuai dengan judulnya, di sini aku mau bikin ayam kecap ketumbar. Jujur ini pertama kali aku bikin. Nggak berani berekspektasi gimana rasanya, tapi ya udah nggak apa-apa lah, semuanya kan kita harus coba ya kan guys. Apalagi aku itu suka bingung hari ini mau masak apa, besok mau masak apa ya kan. Jadi ya udah kita masak aja apapun itu menu yang lewat di FYP kita ya. Hehehe. Apapun nanti yang keluar di beranda aku, masakan atau kue segala macam, dan jika aku lihat itu semuanya kira-kira bisa aku lakuin dan semuanya itu nggak ada yang di luar nalar, pasti selalu aku coba ya guys. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini dari resep-resep yang teman-teman bagikan semua dari semua media sosial itu, alhamdulillahnya nggak ada satupun yang masakan sampai sekali nggak kemakan kayak gitu ya. Alhamdulillahnya semuanya itu bisa kemakan, dan walaupun mungkin rasa aslinya nggak kayak gitu, tapi alhamdulillahnya aku sama pak suami enak-enak aja kalau makannya. Seperti biasa aku siapkan bawang merah sama bawang putih yang udah dikupas dan tentunya udah dicuci ya guys. Aku kalau masak selalu nyediain kayak gitu air di dalam mangkok supaya nanti aku nggak perlu bolak-balik buat cuci barang-barangnya, maksudnya bahan-bahannya kayak gitu ya. Nah ini setelah dicuci-cuci, terus aku tadi sengaja pakein tisu supaya itu kering dikarenakan bahan-bahannya itu mau disangrai ya guys. Supaya sangraiannya itu lebih bagus dan gak ada lagi yang meletup-meletup gitu karena ada kadar airnya ya. Ini disangrai sebentar aja, terus kemudian bahan-bahannya itu langsung aku blender halus. Tapi sebenarnya bahan-bahan ini itu kalau diulek itu bakalan lebih enak ya, dan teksturnya itu kayak gak hancur semua gitu loh. Tapi berhubung aku di rumah gak punya ulekan, jadi ya udah deh nggak apa-apa. Aku pakai blender aja, jadi kayak gini ya. Kurang lebih hasil di blendernya seperti ini. Nah setelah itu aku juga siapin ini jahe. Jahenya itu cukup sedikit aja, terus nanti digeprek ya guys. Setelah itu aku juga siapin batang serai ya, batang serai satu, enggak deh dua, tapi nggak terlalu besar kayak gitu loh. Nah ini tuh semuanya digeprek-geprek. Aku juga siapin 2 lembar daun salam buat nanti penambah aroma harumnya ya. Terus ini aku cuci bersih ayam-ayamnya, dan ini tuh kayak bagian tulang-tulangnya kayak gitu ya guys. Isinya itu udah pernah aku masak. Kalau nggak salah itu aku masak ayam saus telur asin kayak gitu deh kalau nggak salah. Nah jadi ini tuh sisa-sisanya. Jadi daripada mubazir ya kan ya guys, kita kan sebagai ibu-ibu harus memanfaatkan apa yang ada di dapur ya kan. Hehehe. Dan ini aku coba marinasi dulu pakai garam, terus pakai bawang putih cincang sama pakai lada ya. Ini aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya, dan sedikit diremas-remas. Kemudian ini sambil menunggu marinasi dari ayamnya, aku sempatkan waktu buat cuci piring ya guys, supaya nanti setelah masak cucian piring itu nggak terlalu numpuk ya kan. Jadi udah dicicil dari sekarang. Dan juga kan karena memang harus dimarinasi, jadi didiamkan kurang lebih sekitar 10 menit, atau ya dikira-kira aja ya, setidaknya setelah cuci piring ini bisa nanti langsung digoreng. Nah ini aku udah panasin apa sih minyak gorengnya. Tinggal aku goreng. Ini tuh digorengnya juga nggak terlalu harus mateng-mateng banget ya guys. Jadi kurang lebih ini tuh digorengnya sekitar setengah mateng aja kayak gitu. Karena kan nanti ini tuh mau ditumis lagi sama nanti kayak mau diungkep kayak gitu loh. Jadi nggak perlu sampai mateng banget. Nah ini kalau udah kelihatan kayak ada kuning-kuningnya kayak gitu, ya udah kita angkat ya. Oh iya, karena aku ini yang terkadang suka pelupa, jadi aku sempatin dulu sebentar sambil menunggu penggorengan ayam yang kedua kalinya itu. Di
sini aku sempetin buat cuci beras dulu ya supaya aku bisa langsung masak nasinya. Berhubung aku hanya berdua sama Pak suami, jadi masaknya itu nggak terlalu banyak ya. Oke, lanjut setelah itu aku potong-potong bawang bombay ini sekitar 1 biji yang ukurannya kecil ya kan. Oh iya guys, aku juga kadang tuh sukanya beli bawang bombay itu yang lebih baik kecil-kecil kayak gitu ya kan, yang sekali dipakai langsung habis semua supaya nanti nggak ada yang disisain, karena kalau bawang bombay itu disisain dan ditaruh di kulkas dia itu bakalan cepet kering ya, dan itu bikin kita kayak rugi kayak gitulah pokoknya. Aku tumiskan bahan-bahan yang tadi udah aku siapin. Ini tuh kita onsang ansreng, jangan sampai ada yang hangus ya guys, karena kalau ada yang hangus nanti rasanya itu bakalan pahit loh guys, dan itu bikin gak enak banget dan bikin mood makan kita itu berantakan. Oke, di sini kalau udah kering kita tambahin bawang bombay yang udah kita potong-potong tadi. Kalau kira-kira bawang bombaynya itu udah layu, tinggal kita tambahkan air ya guys. Airnya juga secukupnya aja sesuai selera. Terus ini aku tambahkan kecap manis dan aku tambahkan sedikit kayak saus tiram kayak gitu ya. Tapi sedikit aja gitu loh, jangan kayak banyak-banyak kayak gitu, nanti rasanya malah berbeda. Terus ini aku tambahkan saus tomat sedikit buat rasa kayak asem-asemnya kayak gitu. Nah, setelah itu juga aku tambahkan merica bubuk. Maaf dikoreksi, itu bukan merica tapi itu kayak biji pala kayak gitu yang udah dihaluskan. Terus ini ditambahkan sama ladanya. Nah, ini baru pakai lada putih kayak gitu. Nah, berhubung di rumah aku lagi kehabisan kaldu jamurnya, jadi aku pakai micin aja sedikit ya. Terus aku tambahkan juga sedikit gula. Gulanya jangan kebanyakan karena tadi kan kita udah pakai kecap. Ini diaduk-aduk aja terus sampai semuanya tercampur merata. Apinya yang kita pakai di kompor itu usahakan api sedang ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Oke, setelah kira-kira semuanya udah teraduk, kita masukin aja ayamnya tadi. Kita onsreng-onsreng aja, diaduk semuanya biar semuanya tuh kecampur. Nanti untuk supaya lebih dia matengnya itu kita tambahkan aja air secukupnya ya guys. Jadi itu konsepnya seperti kayak diungkep. Ini nanti kita aduk-aduk, kita biarkan beberapa saat ya sampai airnya itu mengering. Ini juga ngaduknya jangan terlalu sering ya guys, nanti dikhawatirkan ayamnya itu hancur. Jadi ngaduknya itu sesekali aja gitu loh ya. Nah, ini waktu airnya udah menyusut kelihatan banget kayak muncul minyak-minyaknya kayak gitu. Minyak dari minyak kelapanya dan juga dari ayamnya. Ini sengaja aku tutup ya supaya lebih cepat. Nah, ini aku tambahkan juga sedikit kecap lagi. Setelah aku icip ternyata kecapnya kurang. Dan juga aku tambahkan kayak cabai rawit yang masih bulat-bulat kayak gitu ya, beberapa biji, supaya nanti ada rasa pedes-pedesnya kalau masakannya itu kurang pedas, karena kan emang tadi itu terlalu banyak kecap ya kan. Jadi berhubung aku itu sukanya pedes-pedes, jadi udah deh aku tambahin cabai bulatnya. Oke, ini hari ini berhubung aku itu nggak ada mukbang dikarenakan mau buru-buru ya sama Pak suami mau keluar setelah ini. Jadi aku selalu bilang sama temen-temen, jangan lupa dokumentasikan semua momen atau cerita karena semuanya akan terlupakan di saat udah lanjut usia. Bye-bye.